itu hanya satu. As-sirat wahid, jalan keselamatan cuma satu. At-tariq wahid, jalan menuju kepada Allah cuma satu. Ya. Ini satu hal yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Banyak di lapangan dakwah ini, atau bahkan di dunia ini, agama banyak sekali. Banyak pula yang menganggap bahwa adanya agama-agama itu semuanya baik, semuanya menyampaikan kepada Tuhan mereka jalan keselamatan. Ya, walaupun jalannya berbeda tapi tujuannya satu. Bagaikan orang pergi ke sebuah kota melalui jalan yang berbeda-beda. Ada pula yang memakai pemahaman seperti itu yang kemudian diterapkan kepada kelompok-kelompok dakwah yang bermacam-macam, beraneka ragam. Ya, pemikirannya ya sangat berbeda-beda dan bahkan saling menyalahkan satu sama lain. Tapi anehnya, ya, ada orang-orang yang menganggap bahwa adanya kelompok-kelompok dakwah yang berbagai macam itu merupakan satu hal yang positif, satu hal yang baik, satu hal yang saling melengkapi dan sejenisnya. Ya, sehingga tidak sedikit upaya untuk menyatukan mereka dengan membiarkan latar belakang mereka yang berbeda-beda. Nah, ini tentu ya sesuatu yang salah, tidak benar semacam itu. Ya, jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan benar-benar menyampaikan kepada Allah dengan selamat itu hanya satu. Hanya satu saja, tidak ada yang lain. Kita perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-22, "Ulaika hizbullah, ala inna hizballahi humul muflihun." Mereka itulah hizbullah. Mereka itulah hizbullah, golongan Allah Subhanahu wa taala. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah bahwa hizbullah, golongan Allah lah, mereka lah yang akan menjadi orang-orang yang menang. Allah Subhanahu wa taala cuma sebutkan di situ hizbullah. Hizb itu satu golongan Allah Subhanahu wa taala. Bukan ahzab, bukan bergolong-golong menjadi banyak. Ya, bukan. Tapi hizbullah hanya satu. Ini merupakan nas, ya, yang menunjukkan kepada kita bahwa untuk menuju kepada Allah hanya ada satu. Golongan yang selamat hanya ada satu, hizbullah. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Sama dengan ayat yang sebelumnya dalam sisi pendalilannya. Orang-orang yang berwali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, maka sesungguhnya hizbullah, golongan Allah lah mereka yang ghalibun. Di sini juga menunjukkan bahwa yang ghalibun, mereka akan menang, itu hanya satu, yaitu hizbullah, golongan Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat yang ke-32, firman-Nya, "Famadza ba'dal haqqi illa dhalal." Maka tidaklah apalagi setelah kebenaran kalau tidak kesesatan. Artinya tidak ada setelah kebenaran ini kecuali kesesatan. Jadi dari sini hanya ada dua, benar atau salah, hak atau batil, hidayah atau dhalalah. Ya, hidayah atau dhalalah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Famadza ba'dal haqq illa dhalal." Apalagi setelah kebenaran ini kalau tidak kesesatan. Jadi kalau begitu, kalau tidak benar ya salah. Begitu. Kemudian juga kita perhatikan dalam surat Al-Baqarah
ayat kursi, kemudian setelahnya berapa ayat sebutkan, ya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat. Kita perhatikan ayat ini. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala walinya, pembela, penolong orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum, Allah mengeluarkan mereka, orang-orang yang beriman, minadh dhulumati ilan nur, dari kegelapan-kegelapan ilan nur, kepada satu cahaya. Nah, Allah SWT ketika mengatakan kegelapan dengan lafaz jama' dhulumat, kegelapan-kegelapan, banyak kegelapan itu. Sedangkan kemudian ketika Allah menyebutkan an-nur cuma dengan lafaz mufrad satu, ilan nur, kepada cahaya, satu cahaya. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita bahwa jalan kebenaran itu cuma satu, ya. Selainnya adalah az-zulumat, kegelapan-kegelapan, kesesatan-kesesatan. Ayat yang seperti itu pula, ya, dalam surat Al-A'raf, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nur. Kitab yang kita turunkan kepadamu agar engkau keluarkan manusia dengannya minadh-dhulumat, dari kegelapan-kegelapan, ilan nur, kepada satu cahaya. Semua ayat yang kita sebut tadi, ya, menunjukkan kepada satu makna, ya, bahwa tidak ada lain. Jalan yang menuju kepada Allah hanya satu. Selain itu adalah kesesatan-kesesatan, kegelapan-kegelapan yang akan menyesatkan orang dari jalan Allah. Kita ingat pula, ya, sabda Nabi SAW di antaranya, laqad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu ba'di anha illa halikun. Saya sungguh telah tinggalkan kalian 'alal bayda, di atas jalan yang sangat putih, jelas, terang. Lailuha kanahariha, malamnya bagaikan siang karena terangnya. Malamnya bagaikan siang. La yazighu ba'di anha illa halikun. Tidak ada yang yazighu, yang melenceng darinya, illa halik, kecuali orang yang binasa. Nah, jadi jalan Nabi SAW itu tadi yang Nabi tinggalkan, yang jelas, yang terang, cuma satu. Kalau orang melenceng darinya, tidak ada lain kecuali dia orang yang halik, orang yang akan binasa. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Dan sungguh ini adalah jalanku yang lurus. Sirati dengan lafaz mufrad, sirat, jalan. Mustaqiman, yang lurus. Fattabi'uhu, ikuti jalan itu. Wa la tattabi'us subul, jangan kamu ikuti subul dengan lafaz jama', jalan-jalan. Ya, jangan ikuti jalan-jalan yang banyak itu. Fatafarraqa bikum an sabili, maka, ya, itu akan memecah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-An'am ayat yang ke-153 kalau enggak salah. Ya. Nabi SAW ketika menyebutkan ayat ini, ya, kemudian Nabi SAW terangkan, ya, menurut riwayatnya Ibnu Mas'ud, katanya, khatta lana Rasulullah SAW khattan. Nabi SAW menggariskan kepada kita. Diterangkan oleh Nabi bukan sekedar dengan ucapan, dipraktekkan. Nabi menggaris satu garis lurus. Tsumma qala hadza sabilullah. Nabi katakan ini jalan Allah. Tsumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Lalu Nabi gariskan pula di kiri kanannya, garis-garis yang banyak. Kemudian Nabi katakan, hadhihi subul, ini jalan-jalan yang dimaksud oleh Allah. Wala tattabi'us subul, jangan kamu ikuti jalan-jalan ini. Wa ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Di masing-masing jalan setan tadi, atau di masing-masing jalan yang banyak tadi, ada setan yang mengajak-ngajak orang untuk mengikuti jalan-jalan yang lain tadi. Ya, maka harus hati-hati. Lalu Nabi membaca ayat ini, ya, wa anna hadza siratal mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili.
riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih. Nah, kita lihat di sini ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang hakikat jalan ini. Qala rahimahullah, wa hadza li anna tariqal musila ila Allah wahidun. Hal ini karena jalan yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala hanya satu. Apa itu? Yang mana jalan yang dimaksud? Kata beliau, wa huwa ma ba'atha bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu, yaitu jalan yang Allah Subhanahu wa taala utus dengannya para rasulnya, wa anzala bihi kutubahu, dan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dengannya kitab-kitabnya. Wala yasilu ilaihi ahadun illa min hadhihi tariq. Tidak seorang pun akan bisa sampai kepada Allah illa min hadhihi tariq, kecuali melalui jalan ini. Walau atan nasu min kulli tariqin wastaftahu min kulli bab fatturuqu alaihim masdudatun wal abwabu alaihim mughlaqatun. Seandainya orang-orang itu membuka setiap jalan yang ada, dan melaluinya, maka semua jalan yang ada itu tertutup, pada akhirnya tertutup. Wal abwabu alaihim mughlaqah, dan pintu-pintu juga semuanya tertutup. Illa min hadzal tariqil wahid, kecuali melalui jalan yang satu ini. Fa innahu muttasilun billah musilun ila Allah. Maka jalan yang satu ini muttasilun billah, berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan akan menyampaikan seseorang kepadanya. Ini penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah tentang hakikat jalan yang mesti kita tempuh, Jadi adanya berbagai macam kelompok-kelompok itu sesungguhnya tidak benar melalui dalil dari kitab Allah dan sunnah Rasul yang dari kita baca, dan sesuai dengan penjelasan para ulama. Jalan yang benar hanya satu, yaitu jalannya Nabi SAW dan jalan para sahabatnya, sebagaimana Nabi katakan dalam hadis lain yang lebih jelas, hadis iftiraqul ummah, hadis tentang perpecahan umat. Dengan jelas Nabi katakan di situ bahwa iftaraqatil yahud ala 71 firqah. Yahudi pecah menjadi 71 golongan. Iftaraqatin nasara ala 72 firqah. Nasrani pecah juga menjadi 72 golongan. Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah. Dan umatku lebih banyak pecahnya menjadi 73 golongan. Kata Allah, kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali hanya satu. Kecuali hanya satu. Kata Nabi, ketika ditanya para sahabat, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka ya Rasulullah? Beliau katakan al-jamaah. Al-jamaah. Siapa itu al-jamaah? Yang tadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau katakan pula dalam riwayat yang lain, ma ana alaihi wa ashabi. Jalan yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Jadi semakin jelas sesungguhnya jalan siapa ini? Yang satu, jalan Nabi dan para sahabat yang tadi kita sebutkan, kitabullah dan sunnah Rasulnya dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat Nabi SAW. Itu melalui hadis Nabi yang kita sebut tadi, tidak ada lain kecuali jalan itu. Nabi katakan, jalan yang satu tadi adalah jalan yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Sehingga kalau kita menginginkan keselamatan, kalau kita ingin sampai kepada Allah dalam perjalanan kita ini, maka kita harus menelusuri jalan ini. Tidak ada lain. Kalau kita sampai menelusuri jalan yang lain, tidak akan sampai. Na'udzubillah, sampainya nanti kepada neraka. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah lindungi kita semuanya daripada itu. Kemudian, ikhwan fillah azakumullah, selanjutnya termasuk di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah
bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajak kepada persatuan yang benar, mengajak kepada ijtima' dan mengingatkan orang daripada furqah, perpecahan. Ini adalah prinsip yang diajak dakwahkan oleh Al-Quran dan hadits Nabi SAW. Para ulama rahimahumullah juga dalam buku-buku akidah mereka menyebutkan hal ini. Sampai Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam bukunya Al-Usulus Sittah menjadikan ini sebagai salah satu prinsip yang 6, prinsip yang sangat penting. Kata beliau dalam Al-Usulus Sittah, amara Allah bil istima' fid din wa naha 'anit tafarruqi fihi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berkumpul di atas agama ini. Wa naha 'anit tafarruqi fihi, dan melarang kita untuk berpecah belah di dalam agama ini. Ya. Fa bayyana Allah hadza bayanan syafiyan tafhamuhu al-'awam. Allah terangkan masalah ini dengan keterangan yang cukup sampai orang-orang awam pun paham ini. Wa nahana an nakuna kalladina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fahalaku. Dan Allah larang kita untuk menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai di dalam agamanya, berselisih seperti orang-orang sebelum Islam. Fahalaku, maka mereka binasa karena sebab itu. Wa dzakara anna wa amara al-muslimin bil istima' fid din wa nahahum 'anit tafarruq wa yaziduhu wuduhan ma warad fi sunnah min al-'ajab al-'ujab fi dzalik. Jadi jelas ya, prinsip ini prinsip yang jelas pada dasarnya. Namun pada kenyataannya di pandangan manusia kadang-kadang atau bahkan banyak terjadi kesalahan sehingga berbalik prinsip ini. Kata beliau rahimahullah, "Tsumma shara al-amru ila anna al-iftiraq fi usuluddin." Perkara ini berubah dengan berjalannya waktu, menyebarnya kebodohan, menyebarnya bid'ah. Tapi prinsip ini malah berbalik. Kata beliau, "Shara al-amru ila anna al-iftiraq fi usuluddin wa furu'ihi wal 'ilmu wal fiqh fid din." Jadilah perpecahan di dalam perkara prinsip agama dan cabangnya ini menjadi sesuatu yang dianggap itu sesuatu ilmu di dalam agama yang artinya harus dituntut. Ya. Sebaliknya, shara al-istima' fid din la yaquluhu illa zindiq atau majnun. Kalau orang yang mengajak kepada persatuan di dalam agama ini, malah dia dituduh orang yang zindiq, bukan muslim, atau orang yang gila. Ini kenyataan yang ada pada sebagian orang, yang mereka cenderung lebih suka untuk berpecah belah. Mungkin karena madhab fikih, ya, pada perkara-perkara fikhiyah. Kemudian hanya berbeda dalam perkara yang para ulama juga berbeda padanya, mereka berpecah belah karena itu. Atau mereka berpecah belah karena urusan duniawi, sehingga ya mereka dalam beragama ini tidak lepas daripada itu. Nah, ini kenyataan yang ada pada manusia seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Untuk mengokohkan prinsip ini, kita baca beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya surat Ali Imran ayat yang ke-102 dan 103. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya. Wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Ya.
Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian tatkala kalian saling bermusuhan, kuntum a'da, fa'alafa baina qulubikum, lalu Allah lunakkan hati-hati kalian sehingga kalian menjadi bersatu. Kisah tentang orang-orang Ansar yang mereka dulu terdiri dari kabilah besar, terdiri dari dua kabilah besar, Aus dan Khazraj. Permusuhan antara Aus dan Khazraj ini permusuhan tahunan, bukan 1-2 tahun, puluhan tahun, tidak pernah usai. Sampai menjelang datangnya Nabi, mereka masih bertempur di antara mereka. Tapi dengan datangnya Islam, ya, benteng pemisah di antara mereka itu runtuh, sehingga mereka menjadi seperti yang Allah katakan, fa'alafa baina qulubikum. Allah lunakkan hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sehingga kalian dengan nikmat Allah menjadi ikhwana, orang yang saling bersaudara. Nah, ini Islam, ya, mempersatukan orang yang dulunya berpecah, tapi dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya. Nah, makanya dalam ayat yang tadi Allah katakan, i'tasimu, semua kalian berpegang teguhlah dengan apa? Bihablillah, dengan tali Allah, Al-Quran. Semuanya memegang Al-Quran dengan penuh kesungguh-sungguhan dan sesuai dengan pengakuannya, bukan mengatakan aku berpegang dengan Al-Quran sementara prakteknya tidak sesuai dengan Al-Quran. Nah, kalau seperti ini ya akan tetap berpecah. Tapi kalau setiap orang mengatakan aku berpegang dengan Al-Quran dan benar-benar sungguh-sungguh memahaminya seperti apa yang dipahami oleh para salafus saleh, maka tidak akan berpecah. Ya. Wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-159. Dan juga atau surat yang lain dulu. Surat Ali Imran juga ayat yang ke-105, beberapa ayat selanjutnya Allah katakan, wala takunu kalladzina tafarraqu, jangan kalian menjadi orang seperti orang-orang yang berpecah belah, waqtalafu, dan berselisih di antara mereka, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim, mereka mendapatkan azab yang besar. Ya, seseorang mestinya dengan datangnya ilmu, dengan datangnya bayinat, itu semakin erat hubungan mereka. Tapi malah ada orang-orang yang setelah datangnya ilmu, datangnya bayinat, justru malah berpecah. Ya, jangan menjadi seperti mereka, tapi jadilah orang yang semuanya berpegang dengan bayinat, dengan ilmu, sama-sama, sehingga hubungan semakin erat dan semakin kuat. Dalam surat Al-An'am 159, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang farraqu dinahum, memecah-mecah agama mereka, wa kanu syi'an, dan mereka menjadi kelompok-kelompok, lasta minhum fi syai', engkau wahai Muhammad bukan dari golongan mereka sedikit pun. Ya. Allah Subhanahu wa taala mensucikan nabinya untuk menjadi golongannya mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang memecah belah agama mereka, menjadi berkelompok-kelompok dalam agama ini, bukannya bersatu, malah saling memusuhi karena bedanya keyakinan mereka. Ya. Di sini saya akan nukilkan tafsir Ibnu Katsir rahimahullah terhadap ayat ini. Tafsir yang menerangkan kepada kita hakikat persatuan, istima' al-jamaah, dan hakikat perpecahan. Banyak kita pahami dan banyak orang memahami, ya, dalam perkara ini. Terkadang muncul pemahaman bahwa kalau begitu yang penting kita ini bersatu, ya. Atas dasar ini yang penting kaum muslim bersatu, apapun keyakinan mereka, sehingga mereka bersatu dalam sebuah wadah atau dalam sebuah ikatan, sementara akidah mereka saling berpecah, berbeda-beda. Sebagian orang memahami persatuan itu seperti ini.
Dan itulah yang diperintahkan oleh Allah. Nah, ini pemahaman yang salah. Bukan itu hakikat persatuan. Ya. Dan bukan pula hakikat perpecahan itu artinya orang beda tempat, ya, beda zaman, beda daerah. Bukan. Tapi kita akan lihat di sini bagaimana ucapan Ibnu Katsir rahimahullah yang akan menerangkan kepada kita apa hakikat perpecahan dan sebaliknya apa sesungguhnya persatuan itu. Ketika Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan surat Al-An'am ayat yang ke-169 tadi, kata beliau, al-ayatu 'ammatun fi kulli man faraqa dinallah. Ya, jadi ayat tadi kan mencela orang-orang yang memecah belah agama mereka. Dan Allah sucikan nabinya dari mereka untuk menjadi golongan mereka. Siapa mereka itu? Kata Ibnu Katsir, mereka itu menurut ayat ini, ya, ayat ini mencakup semua mereka yang man faraqa dinallah, mereka yang memisah dari agama Allah. Ya, jadi hakikat perpecahan, tafarruq, ini seorang memisah dari agama Allah. Ini jalan Allah yang lurus, yang jelas. Sirat yang tadi dijelaskan, sabil yang tadi dijelaskan. Ini yang disepakati para ulama Ahlus Sunnah. Kemudian ada orang tidak ikut mereka, menyimpang dari mereka. Nah ini, kata Ibnu Katsir, kullu man faraqa dinallah, orang yang menyimpang dari agama Allah, yang memisah dari agama Allah, inilah yang disebut tafarruq, berpecah belah. Ya, walaupun mereka itu dalam satu kesatuan, organisasi, ya, ikatan, perkumpulan, tapi kalau masing-masing mereka itu menyimpang, ya, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ya, sesuai dengan keyakinan mereka, menyimpang dari jalan yang lurus, ini sesungguhnya perpecahan. Ini hakikat perpecahan, kata Ibnu Katsir. Jadi ayat ini mencakup kullu man faraqa dinallah, setiap orang yang memisah, ya, menyempal dari agama Allah Subhanahu wa taala. Wa kana mukhalifan lahu, dan menyelisih agama Allah. Fa innallaha ba'atha rasulahu bil huda wa dinil haq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya bil huda wa dinil haq, dengan petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang lurus, liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi, untuk Allah munculkan, Allah unggulkan dari agama seluruhnya. Wa syar'uhu wahidun, dan syariat Allah itu cuma satu. Kembali kepada prinsip yang tadi kita sebutkan, syariat Allah cuma satu. Sehingga orang yang semuanya ngumpul di dalam syariat Allah, ya, dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya dan disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun mereka yang satu di sini, yang satu di ujung dunia sana, yang satu di organisasi sini, yang satu di sana, tapi kalau sama akidahnya, sama syariatnya, di dalam syariat Allah yang satu ini, maka mereka sungguhnya bersatu. Mereka tidak berpecah. Itu hakikat persatuan, al-jamaah, istima'. Ada Ibnu Katsir, wa syar'uhu wahidun, syariat Allah cuma satu. La ikhtilafa fihi, tidak ada perbedaan di antaranya, ya, atau di dalamnya. Wala iftiraq, tidak ada perpecahan dalam syariat Allah. Ya, syariat Allah satu, jelas. Tidak ada perpecahan di dalam syariat Allah itu sendiri. Tidak ada perbedaan di dalam syariat Allah itu sendiri. Faman ikhtalafa fihi wa kanu syi'an, maka orang yang ikhtalafa fihi, berpecah belah di dalam agama Allah, artinya tidak mengikuti syariat yang satu tadi, dalam berbagai sisi mereka memecah, memisah. Wa kanu syi'an au firaqan, kemudian mereka menjadi kelompok sendiri-sendiri, ya, menjadi firqah sendiri-sendiri, ke ahlul milal, seperti wan nihal, seperti agama-agama lain selain Islam, wal ahwa, atau para pengikut hawa nafsu, pengikut bid'ah-bid'ah, wal dhalalat, dan para pengikut kesesatan. Itu semuanya berarti masuk yang apa? Tafarraqu, apa yang farraqu dinahum, yang memecah belah agama mereka. Fa innallaha qad barra'a rasulahu mimma hum fi. Allah Subhanahu wa taala telah bebaskan, Allah sucikan Rasulnya dari orang-orang yang semacam itu. Allah bebaskan, Allah lepaskan Rasulnya dari orang-orang yang semacam itu, dari golongan mereka. Nah, ikhwan fillah azakumullah, dari sini, ya,
Jadi keterangan Ibnu Katsir rahimahullah ini maka menjadi jelas apa sih hakikat persatuan itu dan apa sesungguhnya hakikat perpisahan. Kalau begitu hakikat persatuan itu adalah seseorang berjalan di atas al-haq, ya, siapapun dia, di mana saja dia berada, kapanpun dia berada, maka dia telah bersatu dengan An-Nabi SAW dan para sahabatnya dan kaum muslimin yang sejalan dengan dia. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan al-jama'atu ma wafaqal haq. Yang namanya jamaah, kita diperintahkan untuk berjamaah, kita diperintahkan untuk bersatu. Kata Ibnu Mas'ud, al-jamaah, jamaah itu adalah ma wafaqal haq, sesuatu yang sesuai dengan al-haq, kebenaran. Wa in kunta wahdak, walaupun kamu sendiri, walaupun kamu seorang diri, namun kalau kamu berada di atas al-haq, maka kamu adalah al-jamaah. Demikian pula sehingga seorang ulama, seingat saya Abdullah bin Mubarak, ditanya, siapa itu al-jamaah? Dia menjawab, Abu Bakar wa Umar. Yang namanya al-jamaah adalah Abu Bakar dan Umar. Kita lihat siapa Abu Bakar dan Umar? Dua orang, Abu Bakar dan Umar, itu al-jamaah. Tapi karena mereka di atas al-haq, maka mereka al-jamaah. Terus orang itu bertanya lagi, berkata, ya, Abu Bakar dan Umar telah meninggal, siapa kemudian al-jamaah? Disebutlah fulan wa fulan. Penanya itu berkata lagi, sudah meninggal, siapa kalau begitu al-jamaah? Dijawab, al-jama'atu Abu Hamzah As-Sukkari. Yang namanya al-jamaah adalah Abu Hamzah As-Sukkari, seorang ulama. Ya, jadi Abdullah bin Mubarak juga memahami demikian. Jadi hakikat al-jamaah, ya, seorang di atas al-jamaah itu di atas kebenaran. Sehingga harus kita pahami prinsip Ahlus Sunnah, kita disuruh bersatu. Ini artinya apa? Bukan sekedar satu jadi satu ngumpul, tidak. Tapi bersatu artinya kita sama-sama menelusuri jalan al-haq, itu artinya yang benar. Dan kita dilarang untuk berpecah belah. Jangan dipahami, ya, berpecah belah sana kemari masing-masing sendiri-sendiri, ya, sekedar itu tidak. Tapi artinya berpecah kalau begitu adalah orang dilarang kita menyimpang dari agama Allah. Apakah secara total keseluruhan sehingga menjadi orang kafir, atau menyimpang dalam beberapa hal sehingga menjadi ahli bid'ah. Ahli bid'ah walaupun mereka jadi satu, tapi kalau semuanya ahli bid'ah, mereka itu bukan al-jamaah, mereka itu ahlul furqah. Makanya kata para ulama, bid'ah itu identik dengan furqah, perpecahan. Sementara as-sunnah itu identik dengan al-jamaah, persatuan. Dan kenyataannya walaupun mereka diikat oleh satu ikatan, ya, ditampung oleh satu wadah, tapi kalau mereka keadaannya seperti ini, maka tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu sangka mereka satu, hakikatnya mereka berpecah-pecah. Demikian yang mesti kita pahami. Ikhwan fillah azakumullah, Ibnu Utsaimin rahimahullah menerangkan kepada kita dalam Syarah Ushulus Sittah perkara-perkara yang berkaitan dengan ini, lebih khusus ketika terjadi perbedaan pendapat. Jadi bagaimana? Sementara kita lihat yang namanya perbedaan itu tetap ada, ya, tetap ada. Wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Tetap saja manusia itu berbeda pendapat, ya, berbeda-beda, kecuali yang Allah rahmati. Jadi orang-orang yang dapat rahmat itu yang tidak berbeda-beda. Nah sekarang para ulama memberikan kepada kita penjelasan perbedaan di antara manusia, terutama dalam perkara agama ini, pada garis besarnya dibagi menjadi dua. Ya, perbedaan yang pertama adalah perbedaan yang tidak bisa tidak bisa dimaklumi, ya, tidak bisa ditolerir atau tidak bisa dimaafkan, begitu artinya apa istilahnya, ya, yang sesuatu yang tidak boleh kita berbeda. Dimana kalau kita berbeda, bisa jadi kita keluar dari al-jamaah tadi, bisa jadi kita keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini perbedaan yang pertama. Nah, patokannya apa perbedaan yang seperti ini? Atau sesuatu yang kita nggak boleh berbeda?
Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan dalam Syarah Ushul Sittah halaman 156, kata beliau, "Faman khalafa ma kana 'alaihi as-sahabatu wa tabi'un fa innahu 'alaihi wa la yuqbalu khilafuhu." Maka orang yang menyelisihi apa yang ada padanya para sahabat Nabi dan para tabi'in, maka ini akan berakibat buruk atas dirinya dan tidak diterima perselisihan ini darinya. Sekali lagi kata beliau, man khalafa ma kana 'alaihi sahabatu wat tabi'un, orang yang menyelisihi apa yang ada padanya para sahabat dan tabi'in, fa innahu 'alaihi, maka ini akibat jeleknya untuk dia nanti, wala yuqbalu khilafuhu, dan tidak diterima darinya perselisihan yang seperti ini. Artinya ini sesuatu yang kita nggak boleh beda pendapat, ya. Kalau seseorang sampai beda pendapat dengan ini, maka dia, ya, bisa jadi keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Patokannya adalah bahwa sesuatu yang telah ada padanya para sahabat dan tabi'in, mereka sepakat pada sebuah perkara, ya, dalam masalah tauhid, dalam masalah iman, dalam masalah mensikapi orang yang berdosa besar, dalam masalah mensikapi para penguasa yang zalim, dalam masalah apa? Banyak hal, asma wa sifat, dalam masalah banyak hal. Nah, yang telah mereka sepakati. Kalau kita sampai menyelisih pendapat mereka, ya, keluar dari pendapat mereka, na'udzubillah, bukan lagi dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena ia tidak berpegang dengan apa? Mattafaqu alaihi as-sahabah, tidak berpegang dengan sesuatu yang telah disepakati oleh para sahabat. Bukankah kita ingat tadi di awal penjelasan ini Ibnu Taimiyah mengatakan siapa Ahlus Sunnah? Mereka yang berpegang dengan kitab dan sunnah dan mattafaqu alaihi as-sahabah, ya, berpegang dengan kitab dan sunnah dan yang telah disepakati oleh para sahabat. Berarti kalau dia nggak memegangi itu, dia menyelisih dalam perkara itu, bukan lagi disebut Ahlus Sunnah. Nah, ini patokan khilaf yang pertama. Nggak boleh khilaf dalam masalah ini. Seorang yang mengaku Ahlus Sunnah harus sepakat dalam masalah ini, ya, tidak boleh tidak. Dan seperti saya katakan tadi, bahwa perkara-perkara ini sesungguhnya pada perkara-perkara yang telah dijelaskan oleh para ulama, tinggal kita mempelajari dan kita ikuti. Inna naqtadi wala nabtadi, kita tinggal mengikuti dan kita nggak bikin sesuatu yang baru. Begitu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Adapun beliau juga katakan, amma ma la yasughu fihi al-khilafah wa ma kana mukhalifan lima kana alaihi as-sahabatu wat tabi'un. Sesuatu yang enggak boleh beda pendapat itu adalah sesuatu yang menyelisihi apa yang ada padanya para sahabat dan tabi'in. Kama sa'il al-aqaid, seperti masalah-masalah akidah, allati dhalla fiha man dhalla minan nas, yang dengan sebab itulah mereka sesat atau orang-orang sesat. Walam yasul fiha al-khilaf illa ba'da al-qurunil mufaddalah, dan dalam perkara itu belum terjadi khilaf selama masa-masa generasi yang utama yang tadi kita sebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud, 3 kurun atau 3 generasi pertama. Nah, adapun yang kedua, ya, kata beliau, khilaf yang bisa dimaklumi atau khilaf yang mungkin kita berbeda pendapat, yang penting masing-masing memegangi dalil yang benar, dalil yang sahih, adalah maka al-khilafu fihi sadiran an ijtihad, perbedaan yang muncul dari ijtihad, perbedaan yang muncul dari ijtihad. Wa kana mimma yasughu fihi al-ijtihad, dan dari perkara-perkara yang memang boleh berijtihad padanya. Fa inna ba'dhum ya'dziru ba'dha, maka yang seperti ini sebagian orang mesti memberikan uzur kepada sebagian yang lain, memaklumi yang lain bil khilaf, dengan adanya khilaf yang ada. Wala yahmilu ba'dhum ala ba'dhin hiddan wala adawah, dan jangan sampai membawa masing-masing di antara mereka saling membenci dan saling hasad, ya.
Kita ulangi sekali lagi. Jadi perkara yang seorang boleh khilaf adanya, artinya kalau terjadi khilaf bisa dimaklumi, adalah khilaf yang sadiran an ijtihad. Khilaf yang muncul dari ijtihad. Ya. Seorang berijtihad. Namanya ijtihad itu apa? Ijtihad itu adalah mengeluarkan daya upaya kita, kemampuan kita untuk mengetahui yang hak. Ya. Badlul wus', mengeluarkan daya upaya kita, kemampuan kita untuk mengetahui mana yang hak. Nah, itu namanya ijtihad. Kemudian tidak setiap ijtihad bisa diterima. Perlu diketahui tidak setiap ijtihad bisa diterima. Kata Ibnu Utsaimin, wa kana mimma yasughu fihi ijtihad. Dan perkara itu yang diperselisihkan adalah mimma yasughu fihi ijtihad, perkara yang memang boleh orang berbeda pendapat, ijtihad, boleh orang berijtihad padanya. Jadi kalau begitu di sini ada perkara yang boleh seseorang berijtihad padanya, ya ada lapangan untuk berijtihad, yakni majal, ya, di mana di situ mungkin belum ada dalilnya, atau di situ dalilnya sangat kuat dari satu pendapat kepada pendapat yang lain. Tidak mudah untuk memahami masalah ini karena nampak ada perbedaan pemahaman di dalam masing-masing dalil yang ada. Nah, ketika kenyataannya seperti itu, nah, orang boleh berijtihad padanya. Nah, ketika pada tempat yang orang boleh berijtihad padanya, kemudian mereka berijtihad, kemudian terjadi perbedaan pendapat pada perkara tersebut, dan karena ijtihad, maka yang seperti ini seseorang harus saling memaklumi. Ya'dzuru ba'dhum ba'dha, saling memaklumi. Ya, jangan sampai perbedaan yang karena itu kemudian membawa mereka saling membenci di antara mereka, saling memusuhi, saling dengki di antara mereka. Dan perbedaan yang seperti ini tidak mengeluarkan seseorang dari Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka tetap semuanya dalam lingkup Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Sebagai contoh, apa yang terjadi pada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, la yusalliyanna ahadun minkum al-'asra illa fi Bani Quraidah. Wahai para sahabatku, jangan seorang pun di antara kalian ada yang salat asar kecuali nanti di Bani Quraidah, di daerah Bani Quraidah. Ini pesannya Nabi. Ketika mereka ingin menyerang Bani Quraidah dan mereka mulai pergi, mendapat pesan itu. Jangan salat asar kecuali di Bani Quraidah, di Bani Quraidah. Maka para sahabat pergi, ya, menuju ke Bani Quraidah. Datanglah di tengah-tengah sebagian perjalanan mereka waktu asar. Faqala ba'dhum, sebagian mereka mengatakan, la nusalli illa fi Bani Quraidah walau ghabat asy-syams. Sebagian mereka mengatakan, kita tidak akan sholat kecuali nanti di Bani Quraidah walaupun matahari sudah tenggelam. Ya. Jadi sebagian sahabat memahami ucapan Nabi secara zahir. Yang nampak dari ucapan Nabi seperti itu, yaitu yang dilakukan. Walaupun tenggelam matahari, sebelum sampai Bani Quraidah yang nggak sholat asar. Itu sebagian mereka. Sebagian yang lain mengatakan, nusalli fil waqt, kita mau salat pada waktunya. Di anna Rasul sallallahu alaihi wasallam arada bidzalikal mubadarah wal isra'. Karena maksud Nabi mengucapkan seperti itu bukan maksudnya seperti zahirnya kita salat di sana walaupun sudah tenggelam matahari, tidak. Tapi maksud Nabi itu agar kita ini cepat keluar dan cepat menuju Bani Quraidah. Itu maksudnya Nabi. Ya, sehingga jika ternyata kita ini sudah sampai di tengah perjalanan, kok datang waktu asar, ya kita salat asar di situ. Maka sebagian salat asar di sini, di perjalanan, sebagian lagi di sana. Dan mereka tidak saling mencaci maki di antara mereka, tidak saling menjadikan mereka saling bermusuhan. Dan Nabi SAW juga membiarkan, artinya tidak kemudian menghardik salah seorang dari mereka karena yang seperti ini, tidak. Tapi mereka semuanya dimaklumi oleh Nabi SAW. Nah, ini para sahabat Nabi SAW
mereka berijtihad dalam memahami sabda Nabi SAW, sehingga terjadilah perbedaan seperti itu. Maka yang seperti ini ya dimaklumi. Lain halnya kalau perkara yang para sahabat sudah sepakat. Kalau yang kita bicarakan ini masih dalam pemahaman para sahabat. Para sahabat masih khilaf. Sepeninggal para sahabat, maka perkara yang disepakati telah jelas. Perkara yang dikhilafkan di antara para sahabat juga jelas. Kalau ada perkara yang dikhilafkan di antara para sahabat, ya kita memilih pendapat mereka yang benar yang mana, sesuai dengan dalil. Ada pendapat mereka yang benar, ada yang salah. Ya, dalam banyak hal, perkara-perkara fikih banyak terjadi seperti itu. Tapi pada perkara yang para sahabat semuanya sepakat, kita nggak boleh memegangi sebuah pendapat yang berbeda dengan kesepakatan mereka. Kalau sampai terjadi seperti itu, maka ya jatuhlah dia dalam perkara yang akan mengakibatkan dia keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dengan keterangan ini nampak jelas sekarang bagi kita mana perkara yang kita dibolehkan khilaf, kemudian artinya kita anjurkan untuk saling memaklumi dalam perkara yang khilaf, yaitu perkara yang memang di situ boleh berijtihad, ya. Kemudian para ulama berijtihad padanya, nah ini boleh. Tapi kalau sesuatu yang telah disepakati, nggak boleh khilaf padanya, ya. Karena dengan khilafnya seorang pada perkara tersebut artinya menyelisih seluruh para sahabat dan para tabi'in ridwanullah alaihim jami'an. Kemudian di antara prinsip Ahlussunnah wal Jamaah juga yang perlu tonjolkan di masa-masa ini adalah bahwa Ahlussunnah wal Jamaah memegangi prinsip al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Amar ma'ruf dan nahi 'anil munkar. Dan ini prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang disebut oleh para ulama dalam buku-buku akidah mereka. Dan dalil dalam perkara ini sangat banyak sekali, ya. Para ulama membicarakan masalah ini, menerangkan dengan secara khusus dalam sebuah buku atau dalam sebagian bab-bab buku mereka. Mereka tonjolkan perkara ini karena ini satu hal yang tidak bisa